الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu muslimin muslimat, mukminin mukminat, asatiz dan ustadzat, guru-guru kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, orang tua kita, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana biasa kita beriktikaf, karena itu yang belum berniat silahkan berniat. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama berada di dalamnya mengharap ridha Allah Ta'ala. Menunggu tiba waktu Isya, insyaAllah kita melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Babu ma jaa fi tawadhu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerendahan hati beliau, ketindihan beliau sallallahu alaihi wasallam, akhlak luhur, akhlak yang sangat luhur, yaitu tawadhu. Karena perilaku atau sifat yang paling buruk adalah sombong, karena itu sifatnya iblis. Maka sebaliknya otomatis sifat yang paling terpuji, paling tinggi, paling mulia adalah tawadhu, kerendahan hati, tidak sombong. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana tidak ada makhluk yang lebih tinggi dari beliau. Sampai semua pohon, bebatuan, binatang, semua makhluk itu tunduk, cinta, dan senantiasa rindu kepada beliau. Bukan hanya penduduk bumi, tapi juga penduduk langit sangat merindukan beliau. Para malaikat berebut untuk berkhidmah kepada beliau, untuk menjadi pembantu beliau. Yang membuat Jibril itu tinggi derajatnya apa? Malaikat Jibril. Karena beliau itu pembantu terdepannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meski demikian, beliau sangat-sangat tawadhu. Seperti apa gambaran dan contoh ketawadhuan beliau? Di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau berkata, haddatsana Ahmad bin Mani' wa Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم.
Janganlah puji aku, kata Nabi. Jangan sanjung-sanjung aku. Padahal beliau sangat terpuji. Nama beliau saja Muhammad. Muhammad itu penuh dengan pujian. Alhamdulillah kan segala puji. Muhammad sangat terpuji. Sallallahu alaihi wasallam. Meski demikian kata beliau, janganlah puji aku, jangan puji aku. Nah, muncullah masalah. Bukankah kita dari tadi memuji beliau? Dan bukankah para sahabat pun beramai-ramai memuji beliau? Dan orang ulama dari masa ke masa memuji beliau, bahkan dengan pujian yang setinggi-tingginya. Apakah mereka semua melanggar perintah Nabi? Tidak tentunya. Masa sekelas sahabat? Tapi itulah pentingnya kita membaca hadis seutuhnya, tidak sepolong-polong. Kata Nabi, jangan puji aku sampai di situ titik, tidak. Beliau melanjutkan, kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan puji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Oh, sebagaimana pujiannya Nasrani kepada Nabi Isa, itu yang jangan. Selebihnya silahkan. Bagaimana Nasrani memuji Nabi Isa? Menuhankannya, mengatakan beliau itu Tuhan ataupun anak Tuhan dan seterusnya. Itu jangan, kata Nabi, karena kalau itu terjadi, itu dilakukan, maka syiriklah jadinya. Dan memang Nabi ini diutus untuk memberantas kesyirikan dan menyebarkan tauhid. Wajar beliau bilang, jangan puji aku sebagaimana Nasrani memuji Nabi Isa. Alias jangan tuhankan aku. Puji aku setinggi-tingginya silahkan. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Beliau melanjutkan, sesungguhnya aku ini hamba, maka katakanlah Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Nah, semakin jelas jika dibaca lengkap, semakin jelas bahwa memuji Nabi tidak masalah selama masih dalam koridor kita mengatakan beliau itu hamba Allah dan utusannya. Tapi kalau sudah anak Allah, sekutunya Allah dan semacam itu, maka itu jelas syirik. Ya, jelas tidak boleh. Itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pemahaman para ulama kita dari zaman ke zaman, bahkan pemahaman para sahabat. Itu sebabnya para sahabat memuji Nabi, mengatakan Nabi, ada yang bilang begini, aku melihat bulan purnama lalu melihat wajah Nabi. Bolak-balik aku melihat ternyata jauh lebih terang wajah Nabi daripada rembulan itu. Itu namanya apa? Memuji, kan? Dan pujian-pujian lainnya. Ketika Nabi tiba di Madinah, tala'al badru alaina, telah terbit rembulan kepada kami. Jadi Nabi disebut bulan purnama. Tala'a al-badru, telah terbit bulan purnama alaina, terhadap kami. Baru sampai Madinah disambut dengan pujian. Dan Nabi tersenyum. Tidak marah Nabi. Apakah kemudian di sini berarti Nabi suka dipuji? Ingin dipuji?
Kan babnya tentang tawaduknya Nabi. Untuk diketahui, kata ulama, semua pujian manusia maupun jin dari awal penciptaan manusia atau awal penciptaan jin sampai kiamat, jika dikumpulkan semua pujian-pujian itu, tidak ada sedikit pun yang betul-betul mewakili kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kullul madihina mubalighun, semua yang memuji itu berlebihan, illa madihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali para pemuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berlebihan, malah semuanya berkurangan. Karena yang dimiliki Nabi jauh lebih agung lagi dari semua isi pujian umat manusia sepanjang zaman. Setinggi-tinggi kita memuji beliau, dengan apapun kita memuji beliau, yang beliau punya lebih dari itu. Kalau sudah Allah yang memuji beliau, kata ulama, apa artinya pujian manusia? Jadi jangan kira Nabi itu mendengar pujian kita, beliau kemudian merasa tersanjung atau kalau bahasa kita besar kepala. Tidak. Kalau kita dipuji kan besar kepala kita, karena pujian orang kepada kita pasti lebih dari yang kita punya. Kita tidak punya apa-apa sebenarnya, tapi pujian orang, ya, pujian orang itu meninggikan kita. Kalau pujian kita kepada Nabi tidak meninggikan beliau. Bagaimana meninggikan beliau? Karena beliau sudah lebih tinggi dari pujian kita. Ibarat orang bisa salto ke belakang, terus dipuji, hebat sudah bisa lompat. Ya? Kok pujiannya bisa lompat? Orang dia salto ke belakang juga bisa. Jadi pujian hebat lompatnya itu rendah bagi orang itu. Dan dia tidak mungkin berasa besar kepala ketika dipuji bisa melompat. Kan begitu. Orang yang hafal kalian 789, anak misalnya, dia hafal kalian 789. Terus dipuji sama orang tuanya atau sama temannya. Hebat kamu nak, hebat kamu. Hafal kalian 2 dan 3. Alah, itu bukan pujian itu. Karena yang dia hafal lebih dari itu. Itu yang terjadi pada semua pujian kepada Rasulullah SAW. Selain daripada itu, yang harus kita pahami, kalau kita memuji manusia, manusia terangkat derajatnya oleh pujian itu. Tapi kalau kita memuji Nabi, kitalah yang terangkat derajat kita karena memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Al-Busiri dalam kitab Al-Burdah? Da'mat da'atuhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Silahkan puji sebebas-bebasnya Nabi. Yang penting hindari apa yang dilakukan oleh Nasrani kepada Nabi Isa. Yang penting jangan tuhankan beliau saja, selebih itu silahkan. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا سويد ابن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة. Ada wanita datang kepada Nabi, menghampiri Nabi. Inna li ilaika hajah. Ya Rasulullah, saya ada hajat, kata wanita ini, perempuan. Apa kata Nabi? Ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti ajlis ilaiki. Kalau begitu tunggu saya di pinggir jalan. Di mana saja kamu mau, saya akan datang duduk bersamamu untuk memenuhi hajat. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak bilang, siapa kamu? Kau minta tolong sama saya, minta tolong sama yang lain.
atau saya tidak bisa, atau semacam itulah. Kadang-kadang kita pilih-pilih orang yang kita tolong. Kalau nggak terlalu penting, tidak bisa kira-kira menolong kita balik besok, transaksional pertolongan kita tanpa kita sadari. Kadang-kadang orang yang sekiranya bisa menolong kita besok, itu kita tolong. Hal itu kadang-kadang kita sebutkan. Itu kadang-kadang kita sebutkan ke sekitar kita. Kita bilang, saya suka menolong orang lain. Kenapa? Ya siapa tahu suatu saat kalau kita minta tolong, ditolong sama mereka. Berarti memang itu tujuannya dong. Karena itu juga masalah tanpa disadari. Transaksional berarti pertolongannya. Nabi tidak dikenali, tidak apa. Perempuan lagi. Nah ini pelajaran, ini hukum. Ajnabiyah. Bukan istrinya, bukan saudari beliau, bukan. Malah tidak diketahui siapa orangnya. Ada yang mengatakan namanya Ummu Zafr, tukang sisirnya Siti Khadijah, yang minta tolong ini sama Nabi. Tukang sisirnya Siti Khadijah, istri Nabi. Berarti kan memang wanita lain yang bukan mahramnya Nabi datang ke Nabi minta tolong. Nabi tidak bilang astagfirullahaladzim, sana minta sama perempuan sana, haram. Tidak begitu juga. Ya, ada apa? Saya akan tolong. Tunggu saya di sana. Tapi di sini ada pelajaran. Nabi nggak bilang ayo masuk kamar, ayo masuk rumah, tutup pintunya. Tidak begitu. Tunggu di pinggir jalan. Nah, di tempat umum, semua orang bisa lihat. Di mana dia? Ijlisi, duduklah. Fi ayyi tariqil madinati syi'ti. Duduklah di pinggir jalan Madinah di mana saja kamu mau. Yang penting pinggir jalan Madinah. Pinggir jalan kan di luar berarti, bukan di dalam rumah. Nah, itu kan juga ada pesan di situ. Karena bukan mahram, lawan jenis dan bukan mahram, bukan berarti tidak boleh berkomunikasi. Boleh, kita juga selama ini kan komunikasi dengan sahabat, dengan sepupu, atau yang lebih jauh, teman kerja, teman apa. Silahkan saling tolong menolong. Tapi dengan segala batasan yang ada, tetap berlaku. Tetap tidak boleh berduaan di tempat yang tertutup, dan begitu. Tetap tidak boleh barangkali sentuh menyentuh yang tidak perlu, dan seterusnya. Kan pelajaran di situ Nabi bilang duduk di pinggir jalan. Aku datang duduk bersamamu. Ajlis ilaik. Pelajaran lainnya dari hadis ini, duduk di pinggir jalan tidak masalah selama ada hajat. Memang ada urusan yang tidak boleh, yang tidak disukai Nabi, yang dilarang itu, yang nggak ada gunanya, yang nggak ada hajat, dan hanya kalau bahasa anak muda sekarang cuci mata. Bukan bahasa anak muda sih, bahasa orang tua juga kadang-kadang ya. Cuci mata di pinggir jalan, lihat orang-orang yang lalu lalang. Nah itu yang tidak baik. Lebih-lebih jika duduk di pinggir jalan mengganggu kenyamanan yang lalu lalang. Anak muda, cowok-cowok duduk di pinggir jalan. Jadi cewek-cewek jadi gak berani lewat, takut dia lewat. Nah itu tidak boleh, itu duduk yang begitu yang tidak boleh. Tapi kalau duduk di pinggir jalan tidak mengganggu dan tidak ada maksud apa-apa, dan memang ada hajat, ada something yang perlu diselesaikan segera. Lebih-lebih dengan lawan jenis, ya harus di situ, harus semua orang melihat. Jangan di dalam-dalam tertutup begitu. Dan seterusnya.
Itu banyak hukum bisa, banyak pula pesan dari satu hadis ini. Di samping ketawaduan beliau, tidak jual mahalnya beliau, suka menolongnya beliau, sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi juga di sini kan pemimpin. Ini ada pelajaran juga dari hadis ini, terutama bagi pemimpin. Karena Nabi di sini kan pemimpin. Seorang pemimpin harus perhatian kepada rakyatnya. Hajat rakyatnya itu betul-betul prioritaskan, ditolong rakyatnya. Pemimpin pada umumnya, kepala desa, harus perhatian kepada warga desanya. Hajat-hajat warga desanya menjadi perhatiannya. Kadus juga gitu, dan seterusnya. Itu semua pemimpin namanya. Semuanya termasuk pemimpin. Kullukum ra'in, kata Nabi kan, semuamu adalah pemimpin. Kalian semua adalah pemimpin. Wa bi ilaihi qala haddatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Ali bin Mushir an Muslim al-A'war an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marda. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi itu selalu menjenguk orang sakit tanpa pandang bulu. Orang sakit dijenguk. Kita kadang-kadang pilih-pilih, nggak penting dijenguk itu. Itu baru penting kita jenguk. Itu nggak penting. Kenapa begitu? Berarti kita sombong. Hal-hal begini, ayo kita belajar dari Nabi. Karena tawadhu yang kurang itu benih atau bibit bertambahnya kesombongan. Kadang kesombongan itu terasa kecil, tidak terlalu sombong, tapi ada. Ada tapi ya sedikit lah, tidak terlalu banyak. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Kata Nabi apa? Tidak pantas masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong walau sebiji sawi. Walaupun sedikit itu tidak boleh masuk surga. Saking tiada ampun bagi sombong itu walaupun kecil. Maka tawadu itu terus harus dipupuk, harus ditingkatkan sampai habis total kesombongan itu. Caranya bagaimana? Sederhana seperti ini. Jenguk orang sakit. Orang sakit, tukang ngaret pembek, kita tahu dia sakit, jenguk dia. Kadang-kadang teman kita mau jenguk. Itu kalau pembantu yang sakit, tidak mau kita jenguk. Kenapa begitu? Lakukan itu, jenguk dia. Itu apa? Sombong ini mau dihilangkan. Tidak mudah. Tapi mudah. Cuma kita aja yang ego. Ego itu sendiri sombong. Nabi menjenguk semua orang sakit. Bahkan tidak jarang kita mendengar riwayat Nabi menjenguk orang kafir yang sakit. Beda agama. Bahkan musuh yang sakit. Masyhur riwayatnya yang selalu ngirim kotoran, selalu begitu sakit dijenguk sama Nabi. Ayo, bukan sekedar pembantu, bukan sekedar orang yang sosialnya itu rendah, musuh yang sangat benci kepada beliau dan selalu berusaha mencelakakan beliau. Ketika sakit dijenguk oleh beliau, itulah tawadhu'nya beliau yang harus kita teladani. Ya Rabb. Anak kecil sakit, ayo. Kita yang tua-tua ini yang sudah umur 40, 50,
mendengar ada anak siapa sakit, umur ya anak SD lah, kelas 5. Oh ya, mudah-mudahan sehat. Paling begitu kan? Ada nggak terlintas berpikir pergi ke dagang buah, terus jenguk anak kecil kelas SD itu, kelas 5 SD itu, yang mana orang tuanya juga ya usir becak lah. Cuma kebetulan dia warga dekat rumah, ya jarak 2-3 rumah lah. Usir becak, kita dengar anaknya lagi sakit. Kepikiran nggak menjenguk? Nah, di situ kita bermuhasabah, kenapa nggak jenguk? Oh, karena kan makam saya beda. Dah sombong sudah itu. Nggak masuk surga sudah itu. Nabi yang ngomong, Nabi yang bilang nggak masuk surga sudah itu. Lawan itu bersihkan hatinya, niatkan sebagai untuk membersihkan hati supaya bisa masuk surga lah. Jenguk itu orang, anak itu. Nabi pun begitu, ada anak orang bapaknya kafir, anaknya juga kafir, sakit, dijenguk sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijenguk sama Nabi yang lebih agung daripada malaikat Jibril, yang lebih tinggi sendal beliau daripada arsy. Menjenguk anak kafir itu. Lalu mengatakan, nak, sepertinya ajalmu sudah dekat. Ucapkan syahadat, nak. Ayo ikut saya, masuk Islam. Anak itu melihat bapaknya. Kata bapaknya, Ati' Abul Qasim, taati Muhammad itu. Bapaknya kafir padahal. Tapi melihat Nabi datang menjenguk anaknya, luluh lantak hati. Saya siapa? Anak saya siapa? Muhammad menjenguk. Lalu Nabi Muhammad bilang, nak, ucapkan syahadat. Anaknya melihat bapaknya tegas, taati Abul Qasim. Maka anak itu pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu meninggal dunia. Langsung Nabi, alhamdulillah ladzi salamahu minan nar. Alhamdulillah, selamat dia dari neraka. Tapi disitulah tawaduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yashhadul janaiz, dan menghadiri atau ya penguburan, pemakaman tanpa pandang bulu juga. Beliau mengantar jenazah juga, salat dan salatkan juga, dan itu banyak riwayatnya. Termasuk yang munafik itu kan masyhur riwayatnya. Anaknya daripada orang yang munafik itu pun minta Nabi hadir. Nabi, oh bisa hadir. Kenapa enggak hadir? Sahabat lain bilang, yo itu munafik, itu ra'sul nifaq, ra'sul munafiqin. Itu ya dedengkotnya lah para munafik. Kaget melihat Nabi menghadiri. Nabi hadir. Bahkan anak orang munafik ini minta satu helai pakaian Nabi untuk dipakai membungkus ayahnya itu. Dikasih sama Nabi. Tawadhu luar biasa. Tidak pernah beliau itu, kamu ini kok pede sekali, bapakmu ini lu kurang ajar. Tidak begitu Nabi. Bapak astagfirullahaladzim. Bahkan ada perempuan meninggal. Perempuan ini siapa sih? Tukang sapu di masjid Nabi. Tukang sapu, bukan kepala dinas mana gitu, bukan. Tukang sapu, bukan ibu camat. Meninggal, lalu dikubur pada malam hari.
Tidak ada yang ngasih tahu Nabi. Kenapa nggak ada yang ngasih tahu Nabi? Itu kan sapu juga ya. Malam lagi, nanti mengganggu istirahat Nabi. Udahlah, kita aja. Mungkin begitu kesepakatan keluarganya. Besoknya Nabi mencari, mana itu? Udah saya lihat hari ini meninggal ya Rasulullah. Kaget. Kapan meninggalnya? Kenapa tidak kasih tahu saya? Kita macam-macam lah alasan. Langsung kata Nabi, mana kuburnya? Wanita tukang sapu. Mana kuburnya? Diantar, dipersilakan di sini ya Rasulullah. Nabi sholat di situ. Kalau sudah lewat waktu sholat mayit, tapi Nabi sholat. Itu juga tawadu luar biasa yang harus kita tularkan ke kita. Jangan pandang bulu. Jangan pandang bulu. Jangan pandang bulu ini sering dipakai untuk menghukum orang ya. Tidak juga. Harus dipakai juga jangan pandang bulu ini dalam membantu orang, menolong orang, memberi kasih sayang. Ya. Wa yarkabul himar. Dan Nabi juga menunggangi keledai. Zaman itu kan tidak ada mobil ya, tidak ada motor, adanya kuda, onta, keledai. Keledai ini paling rendah sampai di zaman tabiin, zaman itu juga, zaman awal, salah satu hukuman kepada orang yang berbuat salah, hukuman sosial lah, sanksi sosial adalah dinaikkan di atas keledai. Termasuk Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i, ketika dihukum oleh penguasa waktu itu, ya zalim memang penguasanya, Imam Malik tidak bersalah, tapi dihukumnya bagaimana? Disuruh dinaikkan di atas keledai, terbalik lagi, saking dihinanya Imam Malik sama penguasa itu. Terbalik maksudnya kepalanya ke belakang gitu, ke arah pantatnya keledai. Lalu keledai itu dikelilingkan di Madinah sampai orang nggak tanda siapa ini. Imam Malik dengan bangga mengatakan, saya Malik bin Anas. Wa ana ufti la yaqa'u talaqul mukrah, kira-kira gitu. Dan saya tetap berfatwa tidak jatuh talaknya orang yang terpaksa. Karena waktu itu itulah persoalannya tentang fatwa itu sehingga dihukum. Artinya keledai itu rendahlah derajatnya. Nabi tidak ada sedikit pun gengsinya naik keledai. Bayar kabul himar. Kita kan kadang-kadang disuruh naik apa? Fortuner kok apa ke yang tinggi-tinggi lah. Alphard ke atau apa? Tidak salah sebut merek, tapi begitulah. Sebagian orang tidak mau naik kendaraan tertentu dari Jawa aja. Dan lain rupanya dalam hati, masa saya naik itu? Nah, gitulah kira-kira. Percaya tidak percaya, mengobati hati dari sombong itu harus kita lakukan dengan hal-hal yang kadang-kadang tidak terlintas. Mohon maaf, seperti HP saja. Ada orang-orang yang tidak mau beli HP dengan merek tertentu, harus merek tertentu gitu. Percaya tidak percaya itu memupuk kesombongan. Coba sekali waktu gak usah beli merek itu, beli merek yang nggak ada, ya murah, yang brandnya tidak tinggi lah. Kan kadang-kadang orang gengsi gitu beli, saya harus beli merek ini dong, merek itu dong.
Itu perlu sewaktu-waktu. Seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi ya, ulama Mesir, masyhur juga, populer cerita itu. Beliau sampai diangkat mobilnya. Bukan lagi disiapkan kursi yang kemudian beliau naik ke atas. Bukan sekedar itu. Nah, beliau sampai masih di mobilnya diangkat oleh jamaah, saking begitu dimuliakannya. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau setelah itu? Pergi ke WC umum, ngepel di sana. Itu beliau mengajarkan, ketika ada sesuatu yang secuil itu, hilangkan segera dengan cara apapun. Apa yang beliau lakukan? Ngepel WC umum. Sekelas Imamul Mufassirin julukannya, imamnya para ahli tafsir, Imam Doa, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ngepel di WC umum. Sudah tua lagi. Itu gitu beliau melawan perasaan-perasaan itu karena perbuatan orang. Kan kita juga kadang-kadang dipuji itu, kan dipuji. Hati-hati. Pujian itu juga kan kadang-kadang mematikan. Makanya ada namanya penyakit ain. Dan kata Nabi, ain itu mematikan. Nabi yarkabul himar, naik keledai juga. Wa yujibu da'watal abdi, undangan dari budak hamba sahaya dihadiri oleh beliau, didatangi oleh beliau. Allah pertama mungkin datang. Tadi kita sebut di awal pengarat bembe atau apa, ini hamba sahaya. Jadi kalau diundang dapat diminta hadir nikahannya anak pengarat bembe, tidak usah mukanya aneh-aneh. Kadang-kadang la haula wala quwwata, hadiri, berikan hadiah termahal. Itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi qala, zuhur jam? Zuhur. Iya, sebentar lagi. Baik. وبه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. Ya, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh tukang roti, tukang jual minyak, ya orang-orang seperti itulah. Ya, fayujib, Nabi tetap datang menghadiri undangan-undangannya. Walaqad kana lahu dir'un 'inda yahudiyyin fama wajada ma. Nabi juga meminjam kepada Yahudi lagi. Pinjam apa? Peminjam enggak. Ini yang dipinjam ini dir'ah itu ya semacam perisai atau alat kebutuhan lah. Nah, ini kan juga kadang-kadang orang gengsi minjem. Nabi tidak gengsi minjam aja. Bahkan kadang-kadang Nabi tidak sanggup membayarnya atau menggantinya sampai beliau wafat. Tapi ya diberitahukan kepadanya,
dan dibayarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan masih ada beberapa riwayat lagi tentang bab tawaduknya Nabi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bulan depan insyaallah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang tawaduk. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa merendahkan hatinya karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Itu pentingnya berguru. Kenapa kita sering disuruh berguru ngaji, berguru ngaji, berguru ngaji? Sebenarnya itu juga dibalik itu mengasah hati supaya tawaduk. Karena kalau kita menggurui terus, nah itu bahaya. Harus tetap berguru, maka disuruh belajar minal mahdi lil lahdi. Sampai liang lahat kita terus belajar, harus terus berguru, terus datang ngaji. Jangan putus dari guru. Meninggal guru kita, cari guru yang lain, tetap ngaji. Tetap mengaji, para ulama tetap mengajar. Nanti ulama ini memarahi kita, menegur kita, kan di situ kita terasah tawaduk. Tapi kalau udah berhenti belajar, sibuk mengajar terus, udah hati-hati. Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairul jazaa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.